Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Dan saat ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Kita pilihkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini ya. Dan terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, untuk yang pertama mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Syarif Rahmat. Ini Ali izin bacain dulu Kiai, ini dari Ed Sarah Putri. Pertanyaan beliau Kiai. Kiai, saya mau bertanya, apakah manusia yang sudah melihat surga, adakah manusia yang sudah melihat surga dan neraka sebelumnya katanya. Dan bila di surga, apakah kita berpisah dengan keluarga kita? Karena sejatinya ruh itu berdiri sendiri tanpa ikatan keluarga. Masya Allah pertanyaannya nih, Masya Allah. Baik, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam dan Hawa leluhur kita pernah tinggal di dalam surga. Allah katakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kami katakan, hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga, silahkan engkau makan apa yang kamu suka yang berlimpah itu, dan kamu jangan mendekati salah satu pohon ini sehingga kamu tidak termasuk di antara orang-orang yang zalim. Menurut versi mayoritas ulama, al-jannah di sini adalah surga, yaitu surga Jannatul Khuldi, tempat nanti kita akan tinggal di sana. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-jannah di sini adalah taman biasa di bumi di kawasan Yaman Utara. Yang kedua, Nabi Idris juga dikatakan di dalam surga. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Menurut sebagian ulama juga itu adalah surga. Sehingga ada cerita mengatakan bahwa Nabi Idris ketinggalan sendalnya kemudian minta masuk lagi. Tetapi juga tafsir ini ada pendapat yang menentang karena apa? Makanan aliyah di sini adalah bukan tempat secara fisik tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, ittala'tu ilal jannah, aku sempat nongol ke surga. Jadi Rasul pernah masuk ke dalam surga, melihat surga, dan pernah melihat juga neraka. Jadi katanya, ittala'tu ilal jannah faraitu aksar aliyah al-fuqara wa ittala'tu ilan nar faraitu aksar aliyah an-nisa. Aku melongok ke dalam surga, penghuni yang terbanyak adalah orang-orang fakir miskin, dan aku melongok ke dalam neraka, ternyata penghuni terbanyak adalah kaum wanita. Kenapa? Yakfurna, karena mereka banyak kufurnya. Kafir tidak beragama Islam bukan, yakfurna al-ashir. Mereka banyak mengingkari keluarganya, suaminya. Kadang-kadang diberi tiap hari, lupa satu kali dia bilang, perasaan aku tidak pernah diberi sama sekali. Bagaimana dengan keluarga kita yang masuk ke dalam surga bukan karena kekeluargaannya, kecuali kekeluargaan yang saling mengamalkan, saling mendukung di dalam ibadahnya. Masing-masing orang fa innahum atihi yaumil qiyamati farda, nanti orang datang bertemu dengan Allah tuh seorang-seorang, masing-masing, tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Kiai. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Ini dari Rina Nurina namanya ya beliau ya. Pertanyaannya, Pak Kiai, bagaimana menanggapi orang yang mengolok-olok agama kita? Apalagi agama Islam dikatakan agama yang menjual akhirat saja. Mohon nasihatnya Pak Kiai. Setiap pemeluk agama pasti akan meyakini dan mengatakan bahwa agama kami yang benar. Sama, orang Nasrani akan mengatakan yang benar Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Yahudi yang benar. Dan kami orang Islam akan mengatakan yang benar adalah Islam sesuai dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya sangat berharap bahwa agama yang berbeda ini bisa bekerja sama. Dulu dalam kajian P4 kita pernah membaca saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepada percayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbina kerukunan, dan saling bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kira-kira penataran tahun 1978 dulu kira-kira itu, atau 84 saya mengalami itu. Artinya apa? Baiklah antara kita sangat berbeda. Beda dalam keyakinan, beda dalam aturan dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan berbangsa bernegara sedapat mungkin kita mencari yang samanya sehingga kita bisa bekerja sama untuk kesejahteraan bersama dan kejayaan Indonesia. Dan yang kedua, jika ini tidak mungkin dilakukan maka jika masing-masing bertahan ingin juga tahu yang benar, kapan kita buka diskusi, kita berdialog dengan tetap dalam semangat kebangsaan, kita tunjukkan argumen masing-masing, kita berdebat tetapi dengan debat yang dilandasi kasih sayang dalam anak-anak bangsa. Kami meyakini bahwa ini jalan terbaik. Ketahuilah, setiap orang yang mengatakan bahwa agama Islam itu salah, itu adalah ucapan yang salah.
menurut penganut agama Islam. Jika Anda atau siapa saja ingin membuktikan, insya Allah saya termasuk di antara orang yang siap melayani. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih Kiai. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Untuk kesediaannya Kang Rashid ya. Dan selanjutnya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Kiai. Dan baik, Ali bacain pertanyaan yang pertama buat guru kita Kang Rashid. Pak Ustadz, saya melihat orang tua ketika berzikir sangat lama katanya. Sementara saya baru 5 menit aja rasanya tidak kuat dan merasa capek katanya. Apakah ada yang salah di diri saya? Mohon nasihatnya, kata beliau. Silakan Kiai. Masya Allah, terima kasih Mas Ali dan pemirsa Cahaya Hati yang mati Allah. Orang tua kita meminta ke Allah dengan anteng, kalem, tumak nina. Karena beliau asyik, karena dia meminta kepada yang maha pemberi. Kalau kita masih kurang betah, kurang aman, 3 menit sudah gelisah, 3 menit sudah anteng, 3 menit sudah juga tidak seperti orang tuanya. Yang perlu diperiksa adalah butuhkah dia kepada Allah. Nah, rasa butuh itulah yang membuat dia asik dan tentram berdekatan dengan Allah. Allah punya prokes saudaraku, sebagaimana istana punya prokes. Kalau engkau mau masuk ke istana, ada protokol keistanaan. Tepat waktu datangnya, pakaian yang jernih, pakaian yang bersih, yang nyaman. Itu protokol datang ke istana. Begitupun ketika minta kepada Allah, ada protokolnya. Allah menyampaikan kepada kita dalam satu suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah engkau kepada Allah dengan hati yang tunduk, hati yang patuh, dan kondisi tubuh yang bersih. Mungkin dia tidak nyaman, Mas Ali, pakaiannya mungkin bau jadi tidak nyaman dia. Atau mungkin dia tidak menghadap, maka menghadaplah. Kalau Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat. Kalau langit itu kiblatnya doa. Maka dimanapun posisimu mintalah kepada Allah dengan cara protokol yang Allah siapkan. Dengan hati yang bersih, hati yang tunduk dan patuh kepadanya. Satu itu, yang kedua izin pemirsa bahwa kenapa kok tidak betah? Rohaninya sedang sakit. Lihat sesepuh duduk 2 jam di majelis zikir, anteng sekali. Betah, rohaninya nyaman. Tapi kalau rohani punten, rohani yang muda, energik, duduk 1 menit itu gatel. Karena rohaninya sedang ada di dunia online. Padahal dia sedang menghadap Allah. Maka punten, kasihlah makan supaya anteng. Makanannya apa? Makanan rohani adalah merasakan kehadiran Allah. Itu makanan rohani, Mas Ali. Makanan akal adalah ilmu. Makanan hati asma'ullah. Makanan nafsu, jiwa itu adalah mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan itu adalah tips dari Kang Rashid supaya engkau betah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuh jelas banget ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita ya, Masya Allah. Dan baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Etnia Rahmah. Guru, baik manakah zikir sendiri atau bersama-sama? Dan apakah zikir kita diterima ketika kita sambil nonton TV atau sinetron? Mohon nasihatnya, Guru. Subhanallah. Terima kasih Mas Ali. Berzikir pada sambil nonton gitu ya. Masya Allah. Astagfirullah. Tapi TV nyala gitu ya. Itu membahayakan Mas Ali. Berzikir sambil nonton, berzikir itu fast track. Itu jalan jalur cepat menuju Allah. Meleng sedikit, ya itu membahayakan. Jangan-jangan penjaga gedung jadi Tuhannya. Karena dia meleng hatinya. Meleng hatinya. Maka punten sekali bahwa tadi punten sekali Allah mengatur protokol ketika meminta kepada Allah. Ketika mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Betul, ketika engkau tidak Tuhan selain Allah, kecuali engkau yang maha menjamin rezekiku. Nah, kesadaran itu kepada Allah bahwa harus fokus. Kalau nyambi membahayakan, contoh membawa kendaraan mobil, lihat spion terus, itu mencelakakan. Nah kadang hati kita itu suka direcokin oleh nafsu, direcokin oleh handphone, tidak fokus. Maka pun sekali kalau mau menghadap Allah meminta harus rapi, bersih. Bahkan tadi bolehkah sendiri-sendiri atau berjamaah,
punten sekali, kalau bagi yang mulai perlu ada mursid, katakan pembimbing. Ayo kita naik kendaraan, begini cara menggunakannya. Gitu. Nah maka oleh karena itu izin sekali bagi Allah ma'al jamaah. Bahwa berjamaah itu lebih utama. Kemudian meminta kepada Allah, contoh orang sholat berjamaah terselamatkan. Oh dia bacaan Fatihahnya belum fasih. Bacaan ruku dan sujudnya belum tumanina. Karena berjamaah terselamatkan oleh imam. Iya. Nah begitu pun dalam berdoa, barangkali diaminkan oleh para ulama, diaminkan oleh orang-orang soleh, dia minta di sana orang kotor, itu terselamatkan. Itu manfaat berjamaah. Maka sampai izin zikir meminta kepada Allah, contoh Allah menyampaikan dalam satu firman-Nya bahwa aqimis shalah lidzikri, tegakkanlah sholat, karena sholat itu bagian dari zikir kepadaku. Bagaimana kalau sholat melamun? Mas Ali melamun, tidak fokus ke Allah, itu bagaimana kan dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika menghadap kepada Allah, rapihkan pakaiannya, rapihkan makanannya, jangan yang haram. Yang ketiga fokus menghadap kepada Allah dan awali dengan istighfar kepada Allah. Insya Allah itu mudah-mudahan itu bisa mengarahkan dia fokus dan tumakninah ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih guru keilmunya. Dan baik, memang kadang-kadang kita ini pengen dikhususkan oleh Allah sementara kita tidak bisa mengkhususkan Allah. Nah, mungkin sedikit motivasi guru sehingga akhirnya kita mengkhususkan Allah, kita ini benar-benar butuh Allah. Jadi kadang-kadang kita butuh sama Allah, kita ingin mengkhusus, tapi kita lebih mengkhususkan dunia. Silakan. Ya, memang belum menghadap ke Allah, tapi masih banyak rintangan dan halangan. Izin Mas Ali, ruh itu masuk ke dalam jasad, itu seperti ketika pesawat mau landing di airport, sebutnya di airport Cengkareng. Ketika di atas itu pesawat tuh anteng. Masih goyang. Tapi ketika mendarat itu turbulennya besar sekali. Begitupun juga ruh. Ketika masuk ke dalam jasad itu daya cengkramnya kencang. Cengkraman dunia, cengkramnya kekuasaan, cengkramnya putus asa dengan corona. Itu rohani itu terkerangkeng. Salah satu memerdekakan itu memang supaya rohani kita tidak terkerangkeng, zikrullah. Zikrullah itu memang kunci untuk menentramkan itu. Jadi harus fokus ke Allah memang. Ya Insya Allah. Baik, mungkin Kiai sedikit Kiai. Zikir itu kan makanan rohani. Nah kadang-kadang benar sekali pada saat duduk, aduh lama banget sini. Nah terus kadang-kadang kita nggak jujur sama diri kita. Berarti ini diri kita ada yang nggak beres nih. Nah Kiai untuk menyadarkan bahwa diri kita tuh nggak nyaman karena kita masih ada yang nggak beres atau ada hati kita yang masih belum dekat dengan Allah. Motivasinya mungkin Kiai. Oh iya, jadi kadang-kadang pada saat kita duduk sama-sama zikir itu panas tuh kita tuh. Panas terus tidak bisa menikmati seperti orang lain menikmati. Nah kita sadar kadang oh berarti ada yang salah sama diriku. Bagaimana sih cara memperbaikinya Kiai? Seorang qori, seorang penyanyi akan beda suara dan nafasnya ketika makan kenyang dan makan sedang. Anggap saja Ustadz Muammar. Ustadz Muammar ketika akan tampil, beliau pasti sudah makan. Tetapi tidak kekenyangan. Sebab ketika perutnya kekenyangan itu nafasnya akan tertahan. Pendek dia. Begitu juga dengan sebelahnya ini, hati ini. Orang yang kenyang perutnya, yang saya maksud dengan kenyang itu kewargen, terlalu kenyang. Tidak akan merasakan tidak ada jatah kelezatan untuk yang lainnya. Silakan rebutan. Apakah mau dikenyangkan perutnya atau mau dikenyangkan hikmahnya, rohaninya. Kenyang perutnya, rek dikenyangkan dia tadi, ditarik ke sini. Jadi jatahnya sempit. Silakan porsinya dibagi saja. Artinya apa? Supaya nikmat zikir itu salah satunya adalah walil batnil khola. Sedapat mungkin kosongkan lambungmu. Puasa. Masya Allah ya luar biasa ya. Memang segala sesuatunya memang dari perut nih masalahnya ya. Baik terima kasih Kiai ilmunya dan pemirsa di rumah. Sesaat lagi kita akan melengkapi kenikmatan kita dengan belajar ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.